Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 153 Istri terbaik harus menikah. Warner, kamu, apa yang kamu lakukan? Henry bertanya dengan suara yang kencang. Guo Warner memelototi Henry, merasa sangat tertekan. Dia berpakaian seperti ini, memakai gaya yang paling memalukan, hal-hal yang bahkan orang bodoh pun tahu. Guo Warner mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Henry. Tekad Guo Warner membuat Henry tertekan dan bingung. Dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya saat ini. Dia memang memeluk dan memeluknya di kantor di masa lalu. Tetapi pada saat itu disengaja untuk menggoda. Nah, di sini tidak perlu digoda sama sekali. Bakatnya sudah membara. Tapi kalau digoda lagi hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Warner, lukaku cenderung kambuh sekarang, jadi aku tidak bisa melakukan ini. Henry memikirkan berbagai cara untuk menolak. Tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain melakukan kebohongan putih ini. Itu benar-benar berhasil. Guo Warner, yang sudah sangat bersemangat, benar-benar berhenti. Meskipun matanya penuh dengan perasaan asmara dan tubuhnya bahkan menjadi panas, dia menggigit bibir bawahnya dan berdiri di samping Henry dengan kepala tertunduk, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Keduanya terdiam sekitar setengah menit. Guo Warner mengangkat kepalanya, memandang Henry dan berkata, "Apakah karena saya tidak secantik Direktur Mariam, dan saya tidak seunik manajer Lenny?" Ketika Guo Warner bertanya, matanya berkaca-kaca, dan dia menatap langsung ke arah Henry, ingin mendengar kebenarannya. Lagi pula, tidak mungkin Henry diizinkan bekerja di kantornya oleh Mariam, dan Lenny dicium oleh Henry di depan umum menjadi mustahil. Warner, ada beberapa hal yang belum bisa kuberitahukan padamu. Tapi aku berjanji jika suatu saat aku benar-benar ingin menemukan seorang wanita, aku pasti akan mendorongmu ke bawah dan menerkammu seperti serigala lapar. Henry selesai berbicara. Dia melakukannya. Gerakan lapar membuat Guo Warner mundur selangkah karena ketakutan, lalu tersenyum. Suasana yang awalnya menyedihkan diredakan oleh lelucon Henry. "Henry, kuharap kamu tidak berbohong padaku. Aku mencintaimu, dan aku tidak mengejar status. Aku hanya ingin menjadi wanitamu. Jika memungkinkan, aku akan memberimu seorang anak." Banyak tekad dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Henry memandang Guo Warner yang seksi dan mempesona di depannya, dan hatinya tersentuh ketika mendengar cinta dari hati. Dia berjalan ke depan dengan lembut, memeluknya, dan memeluknya dengan tenang selama 1 menit penuh. "Aku ingat, impianmu akan menjadi kenyataan." Meskipun Henry sangat mencintai Mariam di dalam hatinya, dia memiliki keinginan alami untuk melindungi Guo Warner, jadi dia membuat janji ini. Senyuman kembali muncul di wajah Guo Warner. Janji ini mungkin sangat halus, tapi dia percaya pada Henry, kata-katanya, dan janjinya. Untuk makan malam berikutnya, Guo Warner memasak hidangan yang enak, terutama supnya. Henry sudah cukup makan dan minum, dan menolak tawaran Guo Warner untuk tinggal dan pergi. Ketika ruangan menjadi sunyi lagi, Guo Warner merasa hampa di dalam. Tetapi memikirkan janji Henry, dia merasa sangat bahagia. Henry keluar dari rumah Guo Warner dan langsung kembali ke villa. Mariam juga seorang wanita yang cerdas. Dia memilih untuk mempercayai Henry saat ini,
Jadi dia tentu saja tidak bertanya lagi. Dia memilih untuk diam tentang aroma Guo Waner di sekujur tubuhnya. Henry tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi, bahkan apa yang ingin dibaktikan Guo Waner. Henry, jika kamu benar-benar membutuhkannya, kamu bisa pergi ke Guo Waner, atau kamu bisa pergi ke tempat seperti itu untuk bersantai. Aku belum siap secara mental sekarang. Maryam merasa sedikit masam di hatinya ketika mendengar berita itu. Dia terdiam lama dan mengangkat kepalanya. Pergi ke Guo Waner? Pergi ke tempat seperti itu? Henry merasa kedua kepalanya tidak cukup. Satu otak mengalami korsleting, dan yang lainnya tidak memiliki otak. Dilihat dari ekspresi Maryam yang tak terkatakan di akhir, tempat semacam itu adalah layanan kesehatan legendaris, atau tepatnya, layanan kesehatan besar. Henry menatap Maryam dengan sangat hati-hati, serius, dan patuh. Dia mungkin adalah istri yang paling simpatik dan masuk akal di dunia sepanjang masa. Dan dia pasti bisa terpilih sebagai yang pertama dalam pemilihan istri terbaik dunia. Saya pernah mendengar tentang cinta yang bertahan selamanya, tentang pasangan yang memperlakukan satu sama lain dengan hormat, tentang pasangan yang tetap bersatu dalam suka dan duka. Namun belum pernah mendengar tentang seorang istri yang mendorong suaminya untuk pergi mencari wanita, atau bahkan mencari seorang wanita. Kamu, ada apa denganmu? Maryam melihat mata Henry tampak sedikit aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sayang, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Henry mengepalkan tangannya dan bertanya dengan senyum gembira di wajahnya. Sungguh, tentu saja itu benar. Maryam merasa tidak senang saat melihat ekspresi tidak sabar Henry. Berpikir bahwa dia sebenarnya sangat tertarik. Maryam menjawab dengan lebih riang. Wow, istriku, kamu sangat baik. Aku telah memutuskan untuk menikahimu dalam hidup ini. Tepat ketika Maryam mengira Henry akan berbalik dan berlari, dia tiba-tiba mendengar dia mengucapkan kata-kata ini. Detik berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, Henry sudah mencium pundaknya dan langsung berlari ke kamarnya. Apa yang kamu lakukan? Cepat turun dan keluar dari sini. Maryam berteriak. Tidak apa-apa. Menurutku kita harus menambahkan aspek baru dalam hidup bersama kita, yaitu, aku akan tidur denganmu dalam pelukanku setiap malam. Setelah Henry selesai berbicara, sebelum Maryam bisa menolak, dia sudah setengah menekan dan setengah memeluknya, menutupinya dengan selimut. Maryam tidak menyangka kata-katanya akan memicu reaksi seperti itu dari Henry. Keputusan seperti itu membuatnya bingung saat itu. Dia ingin mendorong Henry menjauh, hanya untuk menyadari bahwa kekuatannya sendiri sangat lemah. Tidurlah sayang, kamu adalah wanitaku, kamu tidak bisa melarikan diri dalam hidup ini. Henry sepertinya berbicara dalam tidurnya, dan sepertinya mengumumkan keputusannya Maryam dalam pelukannya, dan dia tidur nyenyak dan nyenyak. Maryam masih sangat gugup pada awalnya, dan dia ingin menghindarinya ketika dia merasakan perubahan pria itu. Akhirnya, dia melihat bahwa Henry tidak berlebihan, dan akhirnya tidak bisa menahan serbuan rasa kantuk dan tertidur. Keduanya tidur dengan tenang dan nyenyak. Maryam tiba-tiba merasa lebih aman, sementara Henry merasa nyaman menggendong wanita itu. Keesokan harinya, ketika Henry bangun, dia melihat ke arah Maryam yang berpura-pura tertidur. Ketika dia bangun, dia mencium keningnya, memeluknya erat-erat, dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, aku sayang Anda."
Maryam tergerak oleh kelembutan Henry dan memeluk Henry dengan erat. Ketika kedua orang itu berpisah, mereka sepertinya memiliki keterikatan ekstra dan perasaan yang tak terlukiskan. Khusus untuk perilaku sopan Henry, Maryam tidak percaya bagaimana orang ini tiba-tiba berubah dan menjadi orang baik. Selama 4 hari berikutnya, Henry memulihkan diri di rumah pada siang hari dan tidur dengan Maryam di malam hari. Keduanya tampak sangat menyukai dan terobsesi satu sama lain. Kehidupan Henry bahagia, tetapi Leni mengalami depresi. Bab 154 Dismenore Leni. Pada hari ke-8, ketika Henry masuk ke perusahaan dengan berpakaian bagus, semua karyawan memandangnya dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Dalam 7 hari, obat-obatan senilai 2 miliar terjual, menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Saya ingat ketika Maryam menyebutkan masalah ini di rapat perusahaan, semua orang masih merasa jijik dan bahkan menganggapnya konyol. Namun, 7 hari kemudian, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kini yang ingin mereka ketahui lebih jauh adalah bagaimana tanggal perjudian antara Henry dan Leni akan berakhir. Henry sangat senang di hatinya sehingga dia sudah berpikir untuk menggunakan Leni sebagai pelayan kecilnya. Sedangkan untuk gadis penghangat tempat tidur, sekarang dia memiliki Maryam, dia tidak membutuhkannya lagi. Henry tidak kembali ke kantornya, tetapi langsung datang ke kantor Leni. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tidak ada yang membuka pintu. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan terdengar suara di dalam sudut mulutnya dan dengan lembut memberikan kekuatan dengan tangannya. Kunci pintu berbunyi klik, lalu didorong menjauh. Leni sedang mengganti pakaian kerjanya di dalam. Jelas tidak mengharapkan ada orang yang masuk. Tepat ketika saya hendak berteriak, saya melihat itu adalah Henry, dan gigi saya gatal karena marah. Ayo, berteriak lebih keras. Aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa patuhnya gadis penghangat tempat tidurku. Henry menyemangati sambil tersenyum. Leni sangat marah hingga dia memutar matanya. Dia tidak peduli kancing bajunya tidak dikencangkan, dan ada pegas yang luas di depannya. Bersandar di pintu, menatap Henry yang telah menatapnya dari dekat, dia mendengus dingin dan segera mengikat pakaiannya. Sosok yang bagus, bagian depan dan belakang melengkung, pinggang tipis dan bahu lembut, cukup gaya wanita cantik, komentar Henry sambil tersenyum. Henry, aku kalah dalam taruhan ini, tetapi taruhan di antara kita tidak sah. Leni merapikannya, melipat tangan di bahunya, memandang Henry, dan berkata sambil mencibir. Oh, Henry menjadi tertarik, matanya bersinar. Direktur Maryam mengatur hari itu di pertemuan itu. Anda hanya tidak perlu menjual diri Anda ke Kili Group sekarang. Adapun taruhan di antara kita, karena keputusan Direktur Maryam, itu tidak berlaku lagi. Menemukan metode ini untuk melindungi dirinya hari itu, Leni sangat berterima kasih dan sangat mengagumi teman baik ini. Leni, apakah menurutmu aku akan menyetujui apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari genggamanku? Henry mengangkat sudut mulutnya dan melangkah mendekati Leni. Saat Leni hendak mundur, dia tiba-tiba menutupi perutnya dan berteriak, berjongkok di tanah, wajahnya menjadi pucat. Begitu Henry melihatnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi memikirkan tentang pengingat baiknya hari itu dan dengan dingin mengabaikannya, dia mulai menggodanya. Manajer Leni,
kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil, berpura-pura sakit saat kamu sedang cemas? Sial, aku tidak berpura-pura sakit. Ini adalah hari-hari yang datang setiap bulan. Tapi aku tidak menyangka akan datang hari ini dan akan terasa Audio sakit milik seperti ini. Sopter Channel. Henry melihat Lenny terdiam dan melanjutkan, "Manajer Lenny, mengapa kakimu masih berdarah?" Lenny menunduk dan melihat kakinya merah semua. Dia baru saja berganti pakaian ketika Henry tiba-tiba masuk dan lupa membawa roti. "Diam, keluar dari sini." Lenny sangat malu hingga dia hampir merangkak ke tanah. "Lenny, kamu menderita dysmenorrhea. Saya seorang dokter pengobatan Jawa dan saya akan membantu Anda menyembuhkannya. Bagaimanapun, Anda adalah wanita saya. Apakah menurut Anda tidak apa-apa?" Henry sangat percaya diri. Tetapi dia merasakan imbalan dari praktik kedokteran kali ini agak rendah. Wajah Lenny memerah karena malu ketika mendengar jeritan mati rasa Henry dan mengatakan bahwa dia mengalami kram menstruasi. Dia memarahi dengan suara dingin, "Kaulah yang menderita kram menstruasi." "Ahem, Lenny, kamu manajer umum, kamu harus tahu. Dysmenorrhea adalah hak paten wanita. Maaf, pria tidak." Henry menatap Lenny, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Gadis kecil, laki-laki punya nyali, dan bolaku sakit sekarang. Kamu, hanya adikmu yang menderita dysmenorrhea." Lenny mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Henry. "Lenny, aku tidak tahu apakah adikku menderita dysmenorrhea, tapi aku tahu kamu menderita dysmenorrhea." Henry mengangkat tangan kanannya dan meraih tangan Lenny yang lain. "Biarkan aku memeriksa." Lenny menyadari pada saat ini bahwa tangan Henry yang lain telah menekan tangannya, dan panas hangat menyebar ke kulitnya, yang sangat nyaman. Namun, dia tidak bisa memaafkan Henry karena telah mempermalukannya, dan sangat ingin menarik tangannya kembali. "Anda berbohong. Saya seorang dokter pengobatan Jawa." Pengobatan Jawa memperhatikan, melihat, mendengar, bertanya, dan memahami. "Saya tahu dari melihat wajah Anda, dan terakhir kali saya sedang membaca majalah di kantor Anda bahwa Anda menderita setiap dysmenorrhea, rahim dingin, dan kontraksi rahim." Henry sepertinya ingin menggunakan keahlian medisnya untuk membuktikan bahwa Lenny sakit. Ketika Lenny mendengar kata-kata seperti gonghan, gongleng, kontraksi gong, dia menjadi sangat marah, dan dia membuka mulutnya dan menggigit tangan Henry. Tapi sebelum dia bisa menggigitnya, Henry membungkuk dan mengangkatnya. Saat dia hendak melawan, Henry melemparkannya ke sofa dengan bunyi gedebuk. "Apakah Anda memerlukan perawatan? Saya seorang dokter ajaib." Henry menatap wajah dingin itu dan bertanya dengan kekhawatiran kurang dari 1%. "Keluar, sakit, sakit, sakit sekali bagiku." Lenny memegangi perutnya, butiran-butiran keringat mengucur dari keningnya. Energi yin tetap ada, energi dingin mengembun, kemacetan menumpuk, stagnasi qi dan dysmenorrhea. Henry berdiri di dekatnya dan bergumam dengan acuh tak acuh. Audio milik "Pergi." Sopter Channel. Lenny merasa mual memikirkan Henry dan langsung menolak. "Apa yang kamu lakukan?" Lenny tiba-tiba dicengkeram tangan Henry dan bertanya dengan keras, mencoba melepaskan diri. "Periksa denyut nadimu," kata Henry dengan percaya diri. Tapi tangan yang sangat lembut itu jatuh ke tangannya. Memikirkan belayan dan godaan saat dia menandatangani kontrak terakhir kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya lagi. Meskipun Lenny kesakitan, dia merasakannya dengan jelas.
Perasaan khusus dari jari-jari Henry di punggung tangannya membuatnya jijik, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menariknya kembali. Bagaimana, meskipun Lenny marah pada Henry, memikirkan keterampilan medisnya, dia menahan amarahnya dan bertanya. Henry dengan cepat menarik kembali pikirannya. Senang rasanya memiliki tangan kecil yang putih dan halus serta wangi yang harum. Tetapi menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah urusannya sekarang. Bukan masalah besar, ini hanya dysmenorrhea. Saya bisa menyembuhkan dan memberantasnya, kata Henry dengan percaya diri. Ketika Lenny mendengar bahwa hal itu bisa diberantas, hatinya tergerak. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan bahagia. Sudah hampir 10 tahun sejak dia pertama kali datang ke sini hari setiap bulannya. Kalau bisa disembuhkan, lakukanlah. Kenapa repot-repot mendesak? Tapi, mungkinkah? Henry mulai ragu. Apa itu? Lenny berharap dia bisa menamparkan wajahnya. Bajingan. Kamu harus membuka kancing bagian bawah bajumu. Henry sepertinya membutuhkan banyak keberanian untuk mengatakannya. Apa? Lenny merasa tertekan setelah mendengar ini. Tidak bisakah dilakukan melalui pakaian? Lenny berdiskusi dengan suara rendah. Oke, tentu saja kalau dia wanita jelek, dia harus diperlakukan seperti itu. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia kedinginan, dan dia sangat cantik, sama sekali tidak diperbolehkan. Henry menggelengkan kepalanya, tampak malu, bersambung.